Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pangestu dengan NRP 5061251006 dari Departemen Teknik Geomatika, Prodi Teknik Pertambangan. Dan yang terhormat Bapak dosen selaku pengajar geofisika dari Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan presentasi chapter 16 yang berjudul Sungai dan Banjir. Chapter 16 ini membahas sungai dan banjir. Untuk yang pertama, sistem bumi siklus hidrologi, yaitu air bergerak melalui proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan kembali ke permukaan. Tenaga matahari memicu penguapan dari darat dan laut. Air hujan yang jatuh sebagian besar kembali ke atmosfer, sebagian menjadi aliran permukaan atau tersimpan sebagai glaster atau salju. Nah, ini menghubungkan hidrosfer, atmosfer, dan geosfer dan biosfer. Untuk yang kedua, yaitu sistem bumi atau sistem hidrologi, yaitu dari gambar 16.1, siklus hidrologi uap air menguap dari daratan dan lautan, mengembun untuk membentuk awan dan jatuh sebagai prestilasi hujan dan salju. Air yang jatuh di udara di daratan mengalir di permukaan bumi atau meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tersebut kembali ke atmosfer melalui evaporasi dan mineral air laut. Dan yang selanjutnya, air yang mengalir. Nah, air yang mengalir ini seperti sungai. Sungai itu adalah aliran air yang mengalir dalam saluran dan bergerak ke bawah lereng di bawah pengaruh gravitasi. Di beberapa daerah di negara ini, istilah sungai mengacu pada ukuran yang sungai besar, sungai kecil, dan sungai kecil itu atau anak sungai bahkan lebih kecil. Para geolog menggunakan istilah sungai untuk setiap badan air yang mengalir, mulai dari aliran kecil hingga sungai besar. Sungai biasanya tetap rata dalam saluran sungainya, yaitu depresi panjang dan sempit yang terbentuk akibat erosi sungai pada batuan atau sedimen. Tapi sungai adalah sisi-sisi aluran. Dasar sungai adalah bagian dari bawah saluran. Nah, di gambar 16.2 ini menjelaskan air yang mengalir. Nah, dari yang hulu ke muara ke daratan dulu mengalir ke muara sungai datar. Nah, profil longitudinal sungai yang bermula di pegunungan dan mengalir melintasi daratan hingga ke laut. Nah, itu kayak penjelasan yang tadi. Penampang yang melinting sungai di P sampai P. Saluran sungai berada di dasar lembah berbentuk V yang diukur ke dalam batuan. Nah, catatan banjir saluran dinding lembah. Penampakan melintang pada C sampai C. Saluran tersebut dikelilingi oleh dataran banjir yang luas yang terdiri dari sedimen. Itu penjelasan dari gambar 16.2.
Untuk yang 16.3 ini, dari gambar 16.3, itu sungai biasanya tetap rata dalam alurannya, tetapi selama banjir, air dapat meluap melebihi tepi sungai dan merembes ke daratan datar di dataran banjir. Seperti yang terlihat pada gambar satelit 3 dimensi ini. Gambar A sebelum banjir 14 Agustus 1991. Sungai Missouri bawah, Sungai Mississippi kiri atas, dan Sungai Ohio kanan atas. Vegetasi ditampilkan dalam warna hijau, sedangkan warna merah menunjukkan bidang yang baru saja dibaca anak telanjang. Untuk yang gambar B yang diambil pada 7 November setelah banjir besar di tahun 1993, menunjukkan bagaimana sungai meluap melambat tekan. Yang selanjutnya itu daerah aliran sungai das. Setiap sungai, besar atau kecil, memiliki daerah aliran sungai das, yaitu total area yang dialiri oleh sungai dan anak sungainya. Anak sungai adalah sungai kecil yang mengalir ke sungai yang lebih besar. Nah, batas daerah aliran sungai itu dipisahkan oleh punggung bukit atau gunung. Setiap sungai menerima kontribusi dari anak sungai sepanjang alirannya. Nah, ini gambar pola drainase. Yang A itu dendritic seperti petir itu ya, dan B itu radial, yang C persegi panjang, dan D itu traverse. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Apa aja faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai ini? Yaitu ada dua, gradien dan kecepatan aliran. Yang pertama, gradien atau kemiringan. Gradien besar dibagi menjadi dua, yaitu gradien besar dan gradien kecil. Gradien besar kecepatan aliran cepat, erosi lebih besar, dan yang gradien kecil aliran lambat dan lebih banyak pengendapan. Untuk yang kecepatan aliran, kecepatan menentukan apakah sedimeter erosi, densapot atau terendapkan. Banjir menaikkan kecepatan, meningkatkan kemampuan sungai membawa sedimen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai itu ada dua bagian, yaitu bentuk saluran dan kekasaran dan tebing sungai. Bentuk saluran dan kasaran ini dibagi menjadi tiga, saluran sempit, saluran lebar, dan hambatan. Untuk yang saluran sempit itu ke dalam dan alir cepat. Saluran lebar dangkal, aliran lambat menjadi gesekan lebih besar. Hambatan batu besar, hilang jembatan, naikkan kecepatan lokal, dan erosi. Untuk yang debit sungai, volume air yang lewat per satuan waktu dipengaruhi oleh curah hujan, anak sungai, aliran bawah permukaan, debit ke hilir karena suplai air bertambah. Untuk slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Pada gambar 16.6, daerah kecepatan maksimum dalam aliran sungai. Panah pada peta menunjukkan bagaimana kecepatan di maksimum bergeser ke bagian luar tikungan. Bagian ini menunjukkan kecepatan maksimum di basis di luar atau di tanah. Untuk yang gambar 16.7 itu ada grafik logaritmik yang menunjukkan kecepatan aliran sungai di mana erosi dan endapan sedimen terjadi. Kecepatan ini bervariasi tergantung pada ukuran butir sedimen, dan lihat ini pada teks pembahasan tentang titik A dan garis putus
merah di atasnya. Dari ini garis putus di atasnya itu ada erosi sedimen berwarna biru, dan yang berwarna kuning itu pengangkatan sedimen, dan berwarna coklat itu pengendapan sedimen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Gambar 16.8 ini menjelaskan bentuk saluran dan kekasaran mempengaruhi kecepatan aliran sungai A. Saluran setengah lingkaran memungkinkan aliran sungai yang cepat. Itu, dan gambar yang B, saluran lebar dan dangkal meningkatkan gesekan, memperlambat aliran sungai. Dan yang C itu saluran kasar yang dipenuhi batuan besar memperlambat aliran sungai. Itu dari gambar-gambar dari A dan B dan C. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Pada gambar 16.9, perubahan lebar saluran akibat jenis batuan dan hambatan panjang panah menunjukkan kecepatan. Yang A itu saluran dapat melebar di batuan lunak. Pengendapan dapat terjadi saat kecepatan aliran sungai menurun. Dan yang B itu longsor dapat menyempitkan saluran sungai, meningkatkan kecepatan aliran sungai. Dan yang C, erosi yang dihasilkan biasanya menghilangkan puing-puing longsor tiang jembatan. Selanjutnya itu ada erosi sungai. Sungai biasanya mengikis batu dan sedimen di atasnya. Faktanya itu, sungai adalah salah satu pemahat paling efektif dari tanah. Nah, sungai mengikis batu dan sedimen melalui 3 cara, yaitu aksi hidrolik, pelarutan, dan abrasi. Nah, untuk aksi hidrolik ini merujuk pada kemampuan air mengalir untuk mengangkat dan memindahkan batuan dan sedimen. Tekanan air mengalir yang berputar ke dalam celah batu dapat memecahkan batu dan melepaskan fragmen yang kemudian dibawa oleh sungai. Dan pelarutan itu meskipun biasanya lambat dapat menjadi proses pelapukan dan erosi yang efektif. Pelapukan karena merupakan respons terhadap kondisi kimia permukaan. Erosi karena menghilangkan material. Proses erosi yang biasanya paling efektif pada dasar sungai berpatu adalah abrasi, yaitu pengikisan saluran sungai oleh gesekan dan bentuk muatan sedimen. Untuk yang selanjutnya itu erosi sungai. Pada gambar 16.11 ini, aksi hidrolik dapat melonggarkan, menggulung, dan mengangkat butiran dari dasar sungai. Yang pertama itu batu mengalami retakan karena air dan menjadi edi mengangkat butiran-butiran. Selanjutnya transportasi sedimen. Sedimen di sungai terbagi menjadi 3. Untuk bagiannya itu ada muatan dasar, bed load, muatan transpresi, subsand load, dan yang terakhir muatan terlalu disfloat load. Nah, yang muatan dasar ini terbagi menjadi yaitu kerikil dan pasir bergerak melalui transaksi atau rotasi. Nah, yang muatan suspensi, lumpur dan pasir halus melayang dalam aliran. Dan muatan telur itu ion hasil pelarutan kimia. Nah, yang pada gambar 16.13 ini menjelaskan transportasi sedimen. Transportasi sedimen itu muatan dari sungai terdiri dari pasir dan kerikil yang bergerak di atas atau dekat dasar sungai melalui transaksi dan siltasi. Lumpur halus dan tanah liat membentuk muatan terlalu sungai. Muatan terlalu ion yang terdiri terletak terlihat.
Untuk itu contohnya itu dari lempung dan tanah liat itu muatan terlalut dan pasir atau kerikil itu muatan dasar. Ya, pada transportasi sedimen pada gambar 16.15 ini, yang A, banjir dapat menghanyutkan gundulan di sungai dan mengendapkan gundukan baru saat air surut. Dan yang B itu aliran air normal dengan gundukan pasir dari kerikil. Dan yang C, meningkatkan debit dan kecepatan serta banjir memindahkan semua sedimen ke hilir. Saluran sungai menjadi lebih dalam dan lebar jika tebingnya mudah tererosi. Nah, itu gundukan baru terbentuk saat level air turun dan aliran sungai melambat. Seperti gambar A, B, dan C. Untuk selanjutnya itu pengendapan sedimen dan bentuk lahan. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pars, beting pasir, sungai bercabang, braided, sungai berliku, meandering. Nah, yang pars ini materialnya itu mengendap ketika kecepatan aliran itu menurun. Seperti dan sungai bercabang itu terjadi bila sedimen sangat banyak dan aliran tidak stabil, saluran bercabang dan menyatu lagi. Sungai berliku, meandering. Erosi terjadi di outer bank. Pengendapan di inner bank dapat menghasilkan oxbow pada pakai ketika meandering terpotong. Selanjutnya ada dataran banjir, floodplain. Area datar di kiri kanan sungai yang tergenang saat banjir terbentuk dari endapan lumpur saat air surut. Terbentuk ketika sungai memasuki laut atau danau dan kecepatan menurun drastis. Kiplasi aluvial, endapan berbentuk kipas di kaki pegunungan terbentuk dari aliran darah yang tiba-tiba melambat. Nah, untuk yang pengendapan sedimen dan bentuk lahan, pada gambar 16.16 ini ada 1 peta, B pandang samping, C pandang samping juga. Nah, ini itu jenis endapan pleasure itu yang A. Dan yang B itu batang sungai. Dan yang C itu di bawah air terjun. Depresi dataran sungai buktikan berharga ditunjukkan dengan warna hitam. Pengendapan sedimen dan bentuk lahan pada gambar 16.17. Untuk yang A ini sebuah gundukan di tengah itu lihat di gambar A itu mengalir ke aliran sungai di sekitarnya sehingga aliran sungai. Dan yang B untuk aliran sungai bercabang terjadi di daerah dengan kelebihan sedimen gundukan membagi aliran utama menjadi banyak aliran kecil sehingga memperlambat aliran sungai secara signifikan. Itu yang C, aliran sungai bercabang yang membawa beban sedimen yang berat berupa pasir dan kerikil dari getter yang mencair. Tanaman nasional Jenel Alaska dari foto Michelle Grayson Ains. Untuk yang selanjutnya pada gambar 16.20 itu menjelaskan tentang gerakan air spiral pada tikungan membantu menyebabkan erosi dan endapan. Untuk yang
pembentukan lekukan sungai dan gundukan titik oleh erosi dan endapan pada lekukan. Nah, itu yang gambar A itu pengendapan erosi, N erosi pengendapan. Bantaran yang B itu bantaran terpotong di tikungan itu dan batan G tidak menghasilkan lengkungan ke arah luar dan ke hilir. Untuk gambar 16.2.1 pembentukan danau Oxbow oleh pemotongan layar meander saluran lama terpisah dari sungai akibat endapan sedimen. Nah, untuk leher lekukan ini menjadi lebih sempit dan pemotongan leher terjadi itu seperti kayak di tengahnya itu dan danau Oxbow itu tertutup. Endapan banjir, lumpur, dan tanah liat. Itu pada gambar 16.2.4. Getaran banjir ini untuk yang A, lapisan horizontal endapan banjir berputar halus dengan lensa endapan saluran terputar sungai yang berpindah batu kerikil saluran ditutupi oleh gundukan pasir yang ditutupi oleh endapan banjir berbutir halus. Untuk yang gambar 16.25 ini penumpukan tanggul alami selama banjir. Tanggul paling tebal dan kasar berada di dekat saluran sungai dan berbentuk dari banyak banjir. Bukan hanya satu, relief tanggul diperbesar. A itu aliran normal, yang gambar B itu banjir, yang C itu setelah banjir. Nah, itu banyak-banyak contohnya pada gambar itu. Pada gambar 16.2.7 ini, konstruksi internal delta kecil. Nah, ini gambarnya itu menjelaskan sama di sini itu ada sungai, yaitu untuk cabang-cabangnya itu sekitar sebelah sini permukaan delta yang berlumpur. Nah, lapisan atas lapisan forsel, yaitu mengaliri ke lapisan dasar. Selanjutnya pada gambar 16.28 gambar A itu delta yang didominasi gelombang dan bentuknya seperti pada di gambar. Untuk yang gambar B delta yang didominasi pasang surut. Nah, ini di daratan Bangladesh ini yaitu ada lapis-lapisan tanah mengaliri lapis-lapisan sungai, pasir pasang surut. Nah, yang untuk gambar C ini delta yang didominasi aliran sungai, full sungai. Nah, bentuk delta tergantung pada jumlah sedimen yang dibawa oleh sungai dan pada kekuatan gelombang dan pasang surut di laut. Itu yang gambar A. Untuk yang gambar B, delta Nil adalah delta yang didominasi gelombang dengan pola-pola penghalang yang menonjol. Dan yang detail C, yang gambar C itu delta Ganges Brahmaputra di Bangladesh mengandung pasir pasang surut yang terbentuk oleh arus pasang surut yang kuat. Gambar landas delta sungai Miskripsi
perhatikan bagaimana sedimen kuning itu kuning terang itu dibawa oleh arus sungai dan laut berdasarkan RG Volcker. Untuk yang selanjutnya itu banjir. Penyebab banjir ini yaitu hujan sangat lebat, pencairan salju cepat, kerusakan tanggul atau jembatan, atau saluran tersumbat. Interval kekambuhan banjir, resurse interval. Banjir 100 tahun. Peluang 1% terjadi dalam 1 tahun. Dua banjir 100 tahun bisa terjadi dalam waktu berdekatan. Nah, jenis-jenis banjir ini yaitu ada banjir perkotaan, drainase buruk, permukaan ketap air, banjir bandang, flash flood, naik cepat, bahaya, dan tinggi. Untuk dampak banjir ini yaitu meliputi dari erosi tepi sungai, kerusakan infrastruktur, rumah hanyut, kontaminasi air, dan lain-lain. Nah, pengendalian banjir ini yaitu kita bisa membangun bendungan atau membangun tanggul dan pelebaran sungai saat itu sungai menjadi pusat banjir tersebut dan zonasi dataran banjir. Pada gambar ini terlihat penjelasan banjir, yaitu daratan-daratan ini diliputi oleh sungai-sungai dan lainnya. Pada banjir ini itu penyebabnya itu lempeng-lempeng dari tanah tersebut tidak teraliri oleh banjir oleh air dan tidak teresap oleh air itu dengan baik. Perkembangan lembah sungai. Perkembangan lembah sungai ini meliputi untuk yang pertama itu pengikisan ke bawah atau downscaling. Nah, ini untuk sungai memperdalam lembahnya itu untuk membentuk ngarai berbentuk V atau short canyon. Dan yang kedua, tingkat dasar base level. Permukaan terendah yang dapat dicapai sungai. Biasanya laut. Biasanya laut ini itu penurunan base level, erosi bertambah. Erosi lateral atau sungai memperlebar lembah melalui erosi di sisi luar meander. Dan yang keempat itu ada erosi ke hulu atau outward erosion. Sungai memperpanjang aluran ke arah hulu dapat menyebabkan parit dan kehilangan lahan. Teras sungai, rever terase itu sisa daratan banjir lama akibat sungai memotong endapan sebelumnya. Itu dapat berbentuk karena pengendapan regional. Seperti pada gambar tadi, perubahan iklim, penurunan base level. Untuk perkembangan lembah sungai
pada gambar 16.30 ini itu tanah itu berbentuk berbeda-beda, ada yang miring, ada yang bergelombang. Untuk gambar 16.37 ini, fungsi sering terjadi vegetasi memiliki gamping parit, lalu terkikis akibat permukaan air sejuk. Dan gambar 16.38 ini menjelaskan air yang daratan yang dikelilingi oleh air. Pada tengah-tengah dengan gambar A itu aliran sungainya lurus, dan gambar B itu aliran airnya berkelok ke kiri, sedangkan yang ke C aliran sungainya belok ke kanan. Perkembangan lembah sungai pada gambar 16.39. Untuk yang A itu menjelaskan tentang seperti pada gambar di atas, dan yang B gambarnya seperti itu, yang C seperti itu. Pada gambar 16.4.2 perkembangan lembah sungai. Aliran sungai berkelok-kelok mengelilingi daratan pada perkembangan lembah sungai. Halo Wong. Lalu masukkan itu. Lalu masukkan itu. Sampai dua anjing. Enggak lu skip. Pakai sih lu nyupo wae bangsat itu. Kasar getar-getar. Kasar getar-getar goblok. Oh, darah kok. Mana laptop? Sih, Wong. Pot mana tuh? Lalu menunjukkan bagaimana sungai-sungai meluapi tebu. Mas. Untuk pengendapan sedimen dan bentuk lahan pada gambar 16.16 ini membahas yang A itu ada peta, B itu pandang samping, yang C pandang samping. Yang berbeda yaitu yang pertama bentuk saluran sempit atau dalam atau aliran lebih cepat. Yang kedua saluran lebar, dangkal, aliran lebih lambat, gesekannya lebih besar. Yang ketiga hambatan, batu besar yang mendatar atau menaikkan kecepatan lokal. Dan yang selanjutnya itu ada pada gambar 16.29 lembah gunung yang sempit itu dialiri oleh sungai bercabang melewati van aluvial dan lanjut ke dataran. Van aluvial di mulut lembah gunung, dan yang B itu ada van aluvial ini terbentuk di landai lembah yang tertutup karam di Delta Valley dan California saat sedimen tercuci keluar dari lembah oleh petir-petir. Foto ini diambil oleh
Oxford M. Hanna. Dan yang selanjutnya itu ada banjir. Penyebab banjir ini menjadi hujan, ada hujan yang sangat lebat, dan di daerah yang dingin itu ada pencarian salju cepat atau kerusakan tanggul atau jembatan, saluran sungai tersumbat. Interval kekambuhan banjir, Renaissance interval. Banjir 100 tahun. Banjir 100 tahun, peluang 1% terjadi dalam 1 tahun. Banjir 100 tahun bisa terjadi dalam waktu berdekatan. Jenis banjir ini menjadi 2 bagian, yaitu banjir perkotaan yang disebabkan oleh drainase buruk permukaan getah air. Drainase buruk ini terjadi karena permukaan getah air. Dan yang banjir bandang ini atau flash flood yang karena air naik cepat dan bahaya tinggi. Selanjutnya, dampak banjir. Dampak banjir ini tepi sungai menjadi erosi dan kerusakan infrastruktur, dan yang parah itu ada rumah hanyut, kontaminasi air, dan lain-lain. Pengendalian banjir ini ada banyak pengendalian untuk mencegah banjir. Di sekitar air-air yang banyak itu bisa membangun bendungan atau membangun tanggul, dan semisal sungai yang sempit itu bisa dilebarkan lagi untuk tidak banjir dan zonasi dataran banjir. Untuk gambar 16.33 ini yaitu contoh struktur pengendalian banjir. Nah, di sini itu ada tembok banjir dan weir. Nah, di sebelah sini itu ada tanggul. Bendungan tersebut ini untuk mencegah banjir, dan yang sampingnya itu tanggul untuk mencegah air mengaliri ke tembok-tembok banjir ya. Selanjutnya ada perkembangan lembah sungai, yaitu pengikisan ke bawah, down cutting. Sungai memperdalam lembahnya untuk membentuk ngarai berbentuk V atau slot canyon. Nah, di tingkat dasar atau base level, permukaan terendah yang dapat dicapai sungai biasanya itu laut, atau penurunan base level ini menjadi erosi bertambah. Nah, erosi lateral ini yaitu sungai memperlebar lembah melalui erosi di sisi luar meander. Nah, perkembangan lembah sungai itu menjadi erosi ke hulu, headland erosion. Sungai memperpanjang alur ke arah hulu, dapat menyebabkan parit dan kehilangan lahan. Teras sungai, river harass, sisa daratan banjir lama akibat sungai memotong endapan sebelumnya, dapat berbentuk karena pengangkatan regional, perubahan iklim, penurunan base level. Proses erosi yang biasanya paling efektif pada dasar sungai
berbantu adalah abrasi, yaitu pemeriksaan saluran sungai dan pemeriksaan dan benturan penguatan sedimen. Seperti pada gambar sebelumnya, di mana banyaknya kunjungan yang di pada gambar 16.3.7 ini bisa menurunkan penguatan sedimen aliran arus sungai dari air terjun ke bawah menuju aliran survive dan menuju ke hulu. Bisa dilihat air tersebut Yaitu dari penjelasan terakhir yaitu pengembangan lembah sungai pada gambar tersebut. Dan selesai sudah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurangnya pada presentasi saya pada chapter 16 ini. Saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.